Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sadis dan mengerikan banget. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini dengan harapan ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan tidak terjadi lagi kejadian yang serupa dengan kasus ini. Kasus ini viral ketika ada seorang anak muda bernama Muhammad Fadli Sukamto, umur 22 tahun. Lahir di Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah, Kalteng, menyerahkan diri kepada polisi karena mengaku telah tega membunuh ibu kandungnya, yaitu Wati. Umur 44 tahun. Lantas, bagaimana seorang anak bisa tega membunuh ibu kandungnya sendiri? Yuk kita bahas, sampai tuntas. Kasus mengerikan ini terjadi karena Muhammad Fadli Sukamto, umur 22 tahun. Dia merupakan anak muda yang telah lahir dari rahim seorang wanita bernama Wati yang kala itu berumur 44 tahun. Fadli lahir di Jalan Ahmad Yani, KM 40, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah, Kalteng. Orang-orang di sekitarnya memanggil dia dengan sebutan Fadli. Menurut tetangganya, Fadli merupakan anak yang baik hati dan tidak sombong. Setelah lulus SMA, Fadli memutuskan untuk pergi ke Semarang dengan niat menuntut ilmu dan meraih cita-citanya. Di Semarang, Fadli melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas swasta di sana. Niat Fadli tersebut juga didukung oleh ibunya yaitu Wati. Menurut beberapa sumber, ibunya Fadli ini merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab dan selalu mendukung tujuan hidup Fadli. Ibu Fadli ini sehari-harinya bekerja sebagai pedagang baju. Namun, siapa sangka? Di balik sikap tanggung jawab Bu Wati, sang ibu Fadli ini. Ternyata, menurut Fadli, Bu Wati ini mempunyai sikap suka ngomel-ngomel, marah-marah, terhadap hal-hal yang remeh. Perkara yang kecil, dibesar-besarkan, dan hal yang biasa, menjadi luar biasa. Ketika Fadli menempuh pendidikannya di Semarang, ibunya selalu menelpon Fadli ini. Bukan untuk menanyakan kabarnya. Malah hanya untuk ngomel-ngomel, marah-marah, dan merendahkan anaknya. Sehingga ketika ibunya menelpon, Fadli sering mengabaikannya. Pada suatu hari, yaitu 3 hari sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, Bu Wati menelpon anaknya, yaitu Fadli ketika sedang sibuk-sibuknya mengerjakan tugas akhir. Ketika menelpon, ibunya lagi-lagi hanya ngomel, marah-marah, dan menghinanya. Lu merendahkannya. Hingga akhirnya, Fadli merasa sakit hati. Lalu Fadli memutuskan pulang ke kampung halamannya di tanggal 17 November. Saat sampai di kampung halaman, ia tak langsung menemui ibunya. Fadli justru memilih tidur di belakang rumah. Ia baru betul-betul pulang di hari kejadian, yaitu tanggal 19 November 2023. Pada pukul 10.30 pagi. Kemudian, Fadli merokok di gazebo rumahnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, ia mendatangi ibunya yang sedang asyik duduk bermain HP di pojok tempat tidur usai melaksanakan sholat. Pada saat itulah keduanya terlibat cekcok yang akhirnya membuat Wati memaki-maki anaknya sendiri. Wati memaki anaknya sendiri dengan sebutan anak Dajjal hingga menyebut Fadli ini bukanlah anaknya. Tidak punya otak. Tidak tahu terima kasih. Tak hanya itu, Wati juga melarang Fadli memanggilnya mama sebab Fadli bukanlah anaknya. Tersulut emosi, akhirnya Fadli pun menghabisi nyawa ibunya sendiri. Fadli memukul wajah kanan ibunya sebanyak 2 kali, kemudian menjatuhkan tubuh korban ke lantai. Lalu Fadli menarik korban hingga tersungkur di lantai. Saat ibunya mau bangun, Fadli memukul lagi bagian belakang kepala Wati sebanyak 4 kali dan samping kanan sebanyak 2 kali dengan setrika, lalu Fadli memukul lagi bagian leher belakang Wati dengan tangan sebanyak 2 kali. Meski telah mengeluarkan banyak darah, Fadli tak menghentikan aksinya dan justru melanjutkannya dengan mengambil pisau di dapur. Entah setan apa yang merasuki si Fadli ini, ia akhirnya menggorok leher Wati, yaitu ibu kandungnya sendiri sebanyak 3 kali sayatan hingga sang ibu matot. Menyadari apa yang dia lakukan, Fadli kemudian hanya bisa terdiam lemas merenungi perbuatannya sendiri. Hingga Fadli memutuskan untuk menunggui jasad sang ibu semalaman, ia merasa syok. Baru pada esok harinya, ia menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada. Fadli Sukamto kini dijerat dengan pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP atau pasal 44 ayat 3, Jo pasal 5 huruf A, UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Pelaku diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama 20 tahun. Nah begitulah kira-kira guys, kronologi anak yang tega membunuh ibunya sendiri di Kobar, Kalimantan Tengah. Bagaimana menurut pendapat kalian soal sikap Fadli yang tega membunuh ibunya? Dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Fadli, sang anak durhaka ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.